Di tengah gurun Sahara yang tak terampuni, Mauro Prosperi, seorang pelari ultramaraton asal Italia, menghadapi ujian hidup paling ekstrem. Tersesat tanpa petunjuk, tubuhnya terluka, dan kehabisan air, Mauro harus bertahan hidup dalam kondisi yang mustahil. Di balik debu pasir dan keheningan yang menakutkan, kisah heroik ini mengungkapkan ketahanan mental yang melampaui batas manusia. Akankah Mauro bertahan, atau gurun akan menelan hidupnya? Langit Sahara tampak tak berujung ketika Mauro Prosperi, pelari ultramaraton asal Italia, menginjakkan kaki di tanah yang akan menguji batas hidupnya. Ia merasa siap, militer, atlet, kuat. Marathon des Sables, ajang lari paling ekstrem di dunia, adalah panggung yang ingin ia taklukkan. Panas mencapai 50 derajat Celcius. Angin menyapu debu hingga menampar kulit seperti duri halus. Tapi Mauro tak gentar. Di etapa ketiga, badai pasir tiba-tiba menggulung seperti monster kuno. Dalam hitungan menit, dunia berubah putih keabu-abuan. Ia tak bisa melihat jejak, peserta lain, atau panitia. Mauro terus berlari, yakin ke arah yang benar. Tapi arah itu menjerumuskannya makin dalam ke neraka pasir. Ketika badai reda, dia sendirian. Tak ada tenda, tak ada bendera. Hanya keheningan mematikan yang menyambut. Dengan air tersisa sebotol kecil dan kompas yang tak lagi bisa dipercaya, Mauro sadar, dia hilang. Dan Sahara tak kenal ampun bagi yang tersesat. Mauro berdiri terpaku, memandang sekeliling. Hanya lautan pasir yang beriak halus, menyembunyikan arah, menyamarkan waktu. Ia mencoba mengikuti matahari sebagai kompas primitif, berjalan ke arah barat, berharap menemukan pos checkpoint. Tapi tiap langkah terasa sia-sia. Tak ada jejak lain, tak ada suara selain desiran angin. Pada hari pertama tersesat, Mauro mengatur irama napas agar hemat energi. Ia hanya minum 1 teguk air tiap 2 jam, mencelupkan kain ke botol agar lidah tetap basah. Malam pun tiba. Tanpa tenda atau jaket, suhu turun drastis. Ia membungkus tubuhnya dengan aluminium foil darurat, menggigil di bawah langit bertabur bintang. Dalam kegelapan, suara gurun berubah. Angin berganti dengan bisikan halus, seolah gurun sedang mengintainya. Mauro berbisik pelan, "Aku harus tetap hidup. Aku harus bertahan." Tapi Sahara baru saja memulai permainannya. Pagi hari ketiga, Mauro mulai melihat fata morgana. Ia mendapati dirinya berlari ke arah bayangan pohon kurma dan atap logam, hanya untuk menemukan pasir kosong. Tekanan psikologis mulai merayap. Rasa haus mengoyak kerongkongan, dan airnya tinggal setengah botol. Mauro mencoba mengumpulkan embun pagi dari batu dengan sapu tangan, tapi hasilnya nyaris nihil. Ia terus berjalan siang dan malam, menyimpan air seni dalam botol untuk berjaga-jaga. Ketika hari keempat tiba, Mauro menemukan struktur seperti reruntuhan. Sebuah pos pengamatan tua yang ditinggalkan Legiun Prancis. Di dalamnya gelap, bau besi karat dan pasir kering bercampur. Mauro berlindung, menjadikannya markas sementara. Ia menulis catatan untuk keluarganya di buku catatan lomba. "Aku minta maaf, aku sudah mencoba." Tapi bagian dari dirinya masih belum menyerah. Gurun boleh mengguncangnya, tapi Mauro belum siap mati. Hari kelima. Mauro terbangun dengan mulut kering seperti pasir itu sendiri. Ia mulai mengorek isi pos pengamatan, menemukan kaleng berkarat kosong dan seutas kawat. Di luar, seekor kelelawar kecil menggantung di atap runtuh. Mauro merayap perlahan dan menangkapnya dengan tangan kosong. Dengan rasa bersalah dan rasa lapar yang saling bertabrakan, ia memakan kelelawar itu mentah-mentah. Ia bertahan hidup seperti binatang, memakan serangga, kadal kecil, dan apapun yang bisa digerakkan. Namun tubuhnya mulai melemah, langkahnya goyah. Pikiran mulai melantur, wajah istrinya, suara anaknya, aroma rumahnya. Ketika malam kembali datang, Mauro menulis di dinding dengan arang, "Aku hidup sampai hari kelima. Jika seseorang membaca ini, beritahu keluargaku bahwa aku mencintai mereka." Ia tahu harapan menipis, tapi masih ada satu hal yang belum hilang, keinginan bertahan. Hari ke-6 datang seperti kutukan. Mauro mulai muntah darah,
Dehidrasi ekstrem menggerogoti organ dalamnya. Ia nyaris tak bisa berdiri. Kepalanya berat, tubuhnya gemetar. Dalam kesendirian yang memuncak, ia mengambil pensil dan menulis surat perpisahan di jurnal lomba. Untuk Monica, maafkan aku. Aku ingin mati seperti prajurit. Aku mencintaimu. Mauro lalu mengambil pisau kecil yang ia simpan sejak awal lomba. Dengan tangan gemetar, ia menyayat pergelangan tangan, berharap mengakhiri penderitaan. Tapi tubuhnya terlalu dehidrasi, darah mengental. Ia tidak mati, yang ada hanya rasa sakit dan pingsan dalam kelelahan total. Tapi saat ia bangun, Mauro justru merasa lega. Ia gagal mati. Dan di kegagalan itu, ia menemukan kembali satu hal yang telah lama menghilang. Keinginan untuk hidup. Sahara telah menguji jiwanya. Dan jiwanya menolak menyerah. Hari ke-7. Mauro bangkit perlahan. Pisau masih di sampingnya, tapi sekarang ia hanya menjadi saksi bahwa Mauro menolak mati. Ia merobek pakaian, membalut lukanya, dan keluar dari bangunan rusak itu. Ia berjalan tanpa arah, tapi kali ini bukan untuk mencari jalan keluar, melainkan untuk tetap bergerak. Diam berarti mati. Ia berjalan selama berjam-jam di bawah matahari yang membakar, lalu berhenti saat melihat sesuatu yang tak wajar. Jejak kaki unta di pasir. Jejak itu segar. Mauro mengikutinya, setengah berlari, setengah menyeret tubuhnya. Sore hari, ia melihat sesuatu dari kejauhan, sebuah tenda kecil, bergerak. Ia mendekat, berteriak tanpa suara, dan akhirnya roboh tepat di depan sekelompok penggembala nomaden. Para penggembala terkejut melihat tubuh hitam legam dan kurus itu. Mereka tak mengerti kata-katanya, tapi satu hal jelas, lelaki ini tidak berasal dari sini. Ia berasal dari tempat antara hidup dan mati. Para penggembala memandang Mauro seperti melihat makhluk dari legenda. Mereka segera memberinya susu kambing hangat, seteguk demi seteguk. Tubuhnya yang kaku mulai bereaksi, muntah, lalu tenang. Mauro tak tahu bahasa mereka, tapi tatapan mata cukup. Ia digendong ke atas unta, lalu dibawa menempuh perjalanan berjam-jam menuju desa terdekat. Saat tiba, Mauro diletakkan di sebuah klinik kecil. Para perawat terperangah. Tubuhnya kehilangan lebih dari 15 kilogram. Mata cekung, lidah membiru, namun denyut nadinya masih ada. Seorang dokter mendekat dan bertanya dalam bahasa Prancis, "Siapa namamu?" Dengan suara serak seperti pasir itu sendiri, Mauro menjawab, "Je suis Mauro Prosperi, Italian." Dokter itu menatapnya dengan tak percaya. Ia segera menghubungi kedutaan besar. Setelah 9 hari mengerikan di neraka Sahara, Mauro akhirnya ditemukan hidup. Tapi perjuangannya belum selesai. Jiwanya hancur, dan pikirannya tidak akan pernah sama lagi. Mauro dirawat intensif di rumah sakit militer Maroko. Tubuhnya dipasangi infus, diberi makanan cair, dan dijaga siang malam. Media internasional mulai meliput kisahnya. Pelari Italia selamat dari gurun setelah 9 hari menghilang. Tapi di balik sorotan kamera, Mauro dihantui trauma. Tiap malam ia terbangun, berteriak, mencium bau pasir panas dan darah kelelawar. Dokter menyatakan ia mengalami PTSD. Meski tubuhnya perlahan pulih, pikirannya tetap terjebak di Sahara. Ketika keluarganya datang, Monica dan anak-anaknya, air mata menjadi bahasa pertama yang terucap. "Aku hampir menyerah," bisiknya di pelukan istrinya. Tapi Monica hanya menjawab, "Tapi kamu tidak." Mauro akhirnya kembali ke Italia, membawa luka yang tak terlihat. Ia mencoba melanjutkan hidup, namun Sahara tak pernah benar-benar melepaskannya. Kembali ke Italia bukan berarti kembali menjadi Mauro yang sama. Setiap langkah terasa seperti bayangan dari gurun. Ia mengalami mimpi buruk, kilas balik saat mencoba mengakhiri hidup, dan rasa hampa yang tak bisa dijelaskan. Namun, Mauro tak membiarkan trauma menguburnya. Ia mulai menulis kisahnya. Ia hadir di seminar, menceritakan detik-detik tergelap yang justru menyalakan kembali semangat hidupnya. Dunia mulai mengenal Mauro bukan hanya sebagai pelari, tapi sebagai simbol ketahanan mental. Dokter-dokter menyebutnya keajaiban medis. Mauro menyebutnya tekad. "Saya belajar satu hal di gurun," katanya. "Jika kamu masih bisa berpikir, kamu masih bisa bertahan." Tapi meski hidupnya kembali berjalan, sebagian jiwanya tertinggal di Sahara, tempat ia pernah kalah, lalu bangkit sebagai manusia baru. Bertahun-tahun setelah tragedi itu,
Mauro membuat keputusan mengejutkan. Ia kembali ke Sahara. Bukan untuk lomba, tapi untuk menuntaskan sesuatu yang tertinggal. Ia berdiri di tengah padang pasir yang sama, tempat ia pernah nyaris mati, dengan tubuh yang kini lebih tua, tapi jiwa yang lebih kuat. Di tangan kirinya, ia membawa sebuah botol kecil berisi pasir dari bangunan tempat ia pernah mencoba bunuh diri. Mauro memandang ke Cakrawala, lalu menaburkan pasir itu ke angin. Aku kembali bukan untuk mengalahkan Sahara, tapi untuk mengucapkan terima kasih. Kini, kisah Mauro Prosperi bukan sekadar cerita bertahan hidup. Itu adalah kisah tentang kehendak manusia, tentang melampaui batas, tentang menolak mati ketika segala sesuatu telah menyerah. Sebuah kisah yang menegaskan, selama kamu hidup, kamu belum kalah.